Nah, anak-anak di sini Ibu sudah menyiapkan ya. Nah, di sini Ibu mengambil satu ya. Satu judul dari 5 judul tadi ya. Nah, di sini Ibu mengambil contohnya pertunjukan kesenian ya. Nah, di sini Ibu membuat surat undangan. Nah, ini ditujukan kepada siswa-siswi SDN 2 Denpasar. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, ayo hadiri dan saksikan. Nah, ini adalah pertunjukan kesenian Bondres ya. Nah, itu di 1 Desember 2020 di Aula SDN Denpasar, itu diadakan pada pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, jadi di sini tadi Ibu mengambil itu tentang pertunjukan pentas seni ya. Jadi anak-anak nanti pertunjukan seni nanti anak-anak bisa memilih sendiri dari kelima tema ini ya, mana yang akan anak-anak buat ya. Nah, ini ada 5 ya. Nah, Ibu hanya mengambil satu saja ya. Ini adalah pertunjukan kesenian yang ditujukan kepada SDN 2 Denpasar. Ini adalah contohnya ya, contoh yang Ibu buat ya. Nanti anak-anak bisa membuat di rumah ya tentang cara membuat surat undangan. Nah, ini nanti anak-anak bisa pilih di sini ya. Nah, salah satu temanya di sini surat undangan. Nah, nanti bisa dibuat seperti ini ya, dibuat di rumah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Itu adalah contohnya tadi. Nah, kemudian di sini ada juga kepada siswa-siswi SD Makmur Sejahtera hadirin dan saksikan. Nah, ini adalah salah satu contoh pentas seni tarian daerah. Nah, ini adalah salah satu contoh undangan yang dipadukan dengan seni lukis daerah. Nah, kalian bisa lihat menarik sekali ya. Hasilnya itu bisa menjadi seperti ini, unik dan indah, di mana kita membuat yang pertama kita membuat pengumuman atau kita membuat surat undangannya dulu seperti ini. Nanti kita akan membuat seni lukis ya. Nah, ini seperti ini seni lukis daerah ya. Nah, ini nanti anak-anak bisa membuat dan di rumah ya. Seperti ini tadi. Nah, di sini ya anak-anak, tahukah kamu bahwa pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Nah, pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding-dinding tempat air es tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut. Nah, udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan suhu es dan gelas atau plastik. Nah, di sini peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat adanya titik-titik air di daunan. Nah, sekitar rumah kita pun basah. Nah, air sering menetes dan dari atas genting ya, dan mana titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air ya. Jadi anak-anak misalnya bangun pagi itu pasti pernah melihat ya, misalnya ada titik-titik air yang ada di misalnya paling mudah itu di daun keladi ya pada pagi hari, yaitu misalnya ketika ada embun pagi ya di luar, anak-anak bisa keluar setelah bangun tidur, anak-anak bisa melihat entah itu di daun keladi atau itu di daun-daun misalnya daun jambu atau bunga-bunga, daun-daun bunga gitu, dia selalu ada titik-titik air ya, itu titik-titik embun yang ada di misalnya dia menetes di bagian daun-daunnya ya. Itu seperti yang terjadi misalnya ketika kita minum air es. Nah, pasti itu ada titik-titik kecil ya, itu yang menguap-menguap. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini itu ada percobaan yang pertama mengamati perubahan wujud benda. Di sini ada alat dan bahan, kemudian ada cara kerjanya. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa praktekkan percobaan pertama ini ya. Nah, dengan menyiapkan es batu, kemudian gelas kaca. Nah, seperti contoh di samping ini adalah gelas kaca, kemudian di dalamnya diisi dengan es batu. Nah, di sini cara kerjanya, siapkan alat dan bahan. Nah, kemudian masukkan es batu ke dalam gelas. Nah, pengamatannya, amati perubahan yang terjadi pada es tersebut. Nah, selama percobaan berlangsung, catatlah dari waktu ke waktu apa yang berubah dari es batu yang ada di dalam gelas kaca itu tadi. Nah, di sini ya waktunya ada dari 1 menit sampai 25 menit. Kemudian perubahan yang terjadinya itu apa saja, misalnya dari 1 menit perubahannya apa, kemudian sampai ke 25 menit apa saja perubahan yang terjadi. Itu tentu berbeda-beda ya anak-anak. Dari 1 menit sampai ke 25 menit itu pasti waktunya atau perubahan yang terjadi di dalam
gelas ya, di dalam gelas yang berisi dengan batu es tadi pasti berbeda-beda perubahan yang terjadi. Dan nanti anak-anak bisa melakukan pengamatan sendiri di rumah. Nah, ini adalah hasil pengamatannya ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh ya. Di sini waktunya ada dari 1 sampai 25. Nah, di sini perubahan yang terjadi di 1 menit, dinding gelas mulai mendingin. Nah, kemudian ketika 5 menit, dinding gelas semakin menjadi dingin. Nah, kemudian ketika 10 menit, es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Nah, kemudian yang selanjutnya ada 15 menit, mulai terbentuk titik-titik air dinding gelas ya. Nah, kemudian 20 menit, titik-titik air dinding di gelas semakin banyak. Nah, seperti contoh ini. Maka di waktu 20 menit itu titik-titik air seperti yang Ibu bilang tadi ya, di dinding gelas itu semakin banyak sekali ya. Kemudian di waktu 25 menit dinding-dinding bagian luar gelas menjadi basah. Jadi anak-anak misalnya kita mau pesan minuman ketika kita makan ya di suatu restoran atau suatu warung lah ya, warung kecil, tempat-tempat rumah makan seperti itu atau kantin. Nah, anak-anak misalnya pesan air putih es ya, air putih es. Nah, nanti anak-anak misalnya ketika dia baru datang nih, diberikan oleh kakaknya ya atau pelayan di situ, baru datang ke meja kalian. Yang pertama, air gelasnya pasti dia dingin. Kemudian setelah 5 menit dia akan semakin menjadi dingin. Kemudian 10 menit dia akan mulai mencair ya. Kemudian di dinding gelasnya itu akan menjadi semakin dingin. Kemudian ketika dia sudah lama sekali, ketika anak-anak selesai makan atau pertengahan seperti anak-anak sedang menyantap makanan, dia akan mengeluarkan atau di sekitaran meja anak-anak pasti akan menjadi basah karena tadi air atau batu es dari dalam gelas kaca itu tadi dia mencair ya. Jadi dia akan mengeluarkan air-air yang membasahi sekitar meja. Jadi dinding bagian luar gelas itu menjadi basah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh percobaan yang ada di percobaan pertama. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan pengamatan pertama itu di rumah ya. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. Nah, di sini pada dinding gelas tersebut muncul titik air atau embun. Nah, proses terjadinya pengembunan atau kondensasi ini adalah saat uap air di udara melalui permukaan lebih dingin ya. Nah, di sini maka uap air akan terkondensasi menjadi titik-titik air atau embun seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan ya, di mana peristiwa pengembunan dapat terjadi karena dengan suhu udara sekitar sehingga udara sekitar yang mengandung uap air itu akan mengembun. Nah, uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas seperti yang sudah dilakukan tadi. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan percobaan di rumah dengan menyiapkan 1 gelas kaca kemudian diisi dengan batu es ya. Jadi anak-anak bisa mengamati misalnya dari 1 menit sampai ke 25 menit apa saja perubahan yang terjadi di dalam gelas kaca yang diberi dengan batu es itu tadi ya. Jadi anak-anak nanti bisa praktekkan di rumah secara sendiri ya. Jadi melakukan praktek itu tadi dengan menyiapkan bahan kemudian mengikuti cara kerjanya. Nah, anak-anak nanti bisa praktekkan di rumah ya. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini di tematik ya, pembelajaran ke-5 ya, subtema 3. Nah, nanti anak-anak bisa belajar di rumah ya. Nanti anak-anak bisa catat kembali ya materi-materi yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini kita akan mengakhiri dengan doa Salam Maria ya. Nah, langsung saja kita berdoa. Kita angkat nama kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah menyimak pembelajaran pagi hari ini dengan baik. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah lagi ya tentang video pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat belajar, semoga sehat selalu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. See you, bye bye anak-anak.